orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan batu mana, bukan batu apa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, kakak mau tahu nih, apakah adik-adik bersuka cita hari ini? Kalau bersuka cita, sama-sama kita katakan joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Nah, berarti semua adik-adik bersuka cita ya. Karena semua adik-adik bersuka cita pada hari ini, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita terlebih dahulu karena kita mau sapa Tuhan Yesus dengan pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kasih yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk, adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Adik-adik, kita mau mendengarkan dasar titah minggu ini. Dasar titah kita minggu ini diambil dari dasar titah kelima. Apa isinya? Iya, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, hormatnya begini kakak. Bukan, hormatnya itu dengan cara dengar-dengaran sama papa mama, terus berbicara yang baik, tidak teriak-teriak, dan melakukan taat dengan perintah yang papa mama berikan kepada adik-adik. Oke? Yuk, sekarang kita mau berdoa dasar titah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita minta kekuatan sama Tuhan Yesus. Yuk, berdoa dimulai. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan dulu satu pujian ini. Kita naikkan pujian, bacalah Alkitab, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat dan penyertaan-Mu dalam seluruh hidup kami Bapa. Kami masih Engkau izinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Bapa, semua anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat menerima firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus, kami mohon dalam doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Ya, sudah siap ya? Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya dimanapun berada, tema kita hari ini adalah mengasihi orang tua. Ya, mengasihi orang tua. Kedengarannya gampang ya adik-adik. Tidak segampang yang didengar. Ya, melakukannya harus penuh dengan perjuangan. Nah, adik-adik, sebelum abang masuk ke inti cerita, abang akan bercerita tentang pengalaman abang masa kecil dulu di kampung ya. Nah, pada suatu hari adik-adik, suatu malam abang pengen keluar rumah diam-diam. Ya, diam-diam. Tujuannya adalah untuk main petak umpet bersama teman-teman satu kampung. Nah, kalau di zaman dulu kami itu biasa bermain petak umpet ya, bersama teman-teman satu kampung. Nah, adik-adik, padahal mama yang cerewet sudah pesan sama abang. Abang kan dipanggilnya Dan ya. Dan belajar ya nak, jangan keluar rumah. Jawaban abang apa? Iya mak. Jawabnya gampang ya adik-adik. Nah, adik-adik, abang waktu itu bandel. Bandelnya kenapa? Tetap keluar rumah. Nah, di saat papa mama tidak melihat, diam-diam abang keluar rumah. Dan jadi deh bermain petak umpet sama teman-teman satu kampung. Singkat cerita, adik-adik, saat main petak umpet ini, kan itu berlari-larian ke sana kemari mencari tempat untuk bisa ngumpet ya. Abang tiba di sebuah lorong rumah dan terkena pagar kawat berduri. Waduh, kawat berduri adik-adik. Itu kawat berdurinya nancep di pipi abang sebelah kiri, 2 cm di bawah mata, jadi sudah dekat mata. Nancep masuk, aduh sakit sekali adik-adik, sakit sekali. Saya nangis dan ketakutan. Nangis karena sakit, takut karena darahnya netes. Nah,
tanpa pikir panjang, abang akhirnya lari pulang ke rumah sambil menangis karena kesakitan. Nah, adik-adik di rumah itu, setibanya di rumah, abang dimarahin, diomelin sama papa mama. Sudah saya bilang, jangan keluar rumah. Begini akibatnya. Bandel sih. Waduh, itu baru sedikit omelannya, Dek. Dan masih panjang lagi. Abang diam. Karena abang merasa bersalah. Ya. Tapi walaupun abang salah, papa dan mama tetap mengobati abang dengan penuh kasih sayang. Jadi abang merasa seperti lebih bersalah lagi. Saya menyesal. Ya, abang menyesal telah melawan nasihat papa dan mama. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, apa yang bisa kita lihat tadi dari cerita abang yang singkat? Coba adik-adik bantu mikirkan ya. Apa yang bisa kita lihat di balik cerita yang singkat tadi? Yang pertama, adik-adik, papa dan mama sudah menasihatkan belajar dan jangan keluar rumah. Nah, tapi abang yang lakukan adalah keluar rumah ya. Nah, abang tidak patuh pada nasihat papa dan mama. Itu yang kedua. Ya, karena bandel. Yang ketiga, akhirnya abang dapat musibah. Ya, dapat musibah kecelakaan. Ya, jadi kawat berduri menusuk pipi sebelah kiri abang sampai berdarah. Nah, yang keempat adalah abang dimarahin habis-habisan oleh papa dan mama. Ya. Yang kelima, coba kalau abang patuh, taat pada nasihat mama, papa, agar jangan keluar rumah. Mungkin abang tidak akan mengalami kecelakaan itu. Itu pasti. Nah, adik-adik bisa dapat pelajaran dari sini. Ya, jadi jangan sampai melawan ataupun tidak patuh nasihat papa mama, orang tua kita. Oke? Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, kenapa kita harus patuh dan taat pada orang tua? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Kenapa kita harus patuh dan taat pada orang tua? Yang pertama, karena orang tua adalah sebagai wakil Tuhan. Nah, sebagai wakil Tuhan di bumi ini yang harus kita apakan, Dek? Yang harus kita patuhi, harus kita hormati, dan harus kita sayangi. Nah, jadi ada 3 hal ya. Harus kita patuhi, kita hormati, dan kita sayangi. Nah, jadi jangan dibenci ya. Papa mama nggak boleh dibenci. Ya, sekalipun adik-adik tidak diberikan sesuai permintaan, nggak boleh benci. Harus sayang pada orang tua. Nah, yang kedua, menghormati orang tua adalah perintah Allah dari sejak zamannya siapa? Ada yang tahu? Sejak zamannya Musa. Ya. Jadi sejak zamannya Musa. Ada yang tahu hukum Taurat yang keberapa? Yang keberapa? Ya, benar. Yang ke-5. Di zaman Musa, yang Musa menerima loh batu dari Allah, ya, yang isinya adalah 10 hukum Taurat. Ya, dan hukum Tauratnya adalah yang ke-5 mengenai menghormati orang tua. Nah, adik-adik, coba abang mau dengar adik-adik mengucapkan perintah Allah yang ke-5. Coba abang mau dengar. Silakan.
Ya, oke, bagus. Kita sama-sama ucapkan ya. Perintah Allah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, pinter. Pintar sekali adik-adik. Nah, yang ketiga. Kenapa kita harus patuh? Karena menghormati orang tua, ya, menghormati orang tua, ini menurut Alkitab ya, mendatangkan berkat. Nah, mendatangkan berkat atas janji Tuhan. Nah, mendatangkan berkat atas janji Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau menghormati orang tua, ada janji yang Tuhan berikan. Ya, yaitu sesuai yang dihukum Taurat yang kelima. Ya, yaitu apa? Rasa bahagia dan panjang umur selama di bumi. Nah, ya, rasa bahagia dan panjang umur selama di bumi. Nah, adik-adik, Abang mau ajak kita bernyanyi ya satu lagu pujian anak sekolah minggu yang terdapat dalam buku Haleluya nomor 504 ya. Buku Haleluya nomor 504 ayat 1. Judulnya adalah Nini Titah Palimahon. Bahasa Simalungun ya adik-adik. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Nini Titah Palimahonin titah ninai batata maningon pasangapon mudo nama torasmu asemar tuaho anjahadokaho manggolu banita no nabi nerehoni nai batahuba. Bagus ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa pelajari di rumah, minta bantuan papa dan mama di Haleluya nomor 504. Ini adalah nyanyian untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, bagaimana cara menghormati atau mengasihi orang tua? Adik-adik ada yang tahu bagaimana cara menghormati dan mengasihi orang tua, papa dan mama? Ayo. Adik-adik sekolah minggu, ada yang bilang begini. Kalau bicara menghormati, dia hormat seperti ini. Hormat seperti hormat pada bendera. Nah, jadi kalau sama papa mama, hormat, gerak. Bukan seperti itu adik-adik. Orang tua kita bukan tiang bendera. Bukan bendera merah putih. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi percuma kalau kita hormat seperti ini, tapi sikap perilaku kita tidak menunjukkan hal yang sama. Ya, tidak hormat, tidak sayang, tidak mengasihi, ya, hanya angkat tangan saja. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana caranya menghormati atau mengasihi orang tua kita? Ya. Yang pertama, sayang pada papa dan mama. Jadi jangan dibenci ya. Sekalipun adik-adik dalam meminta sesuatu belum diberikan, nggak boleh benci. Nggak boleh benci sama papa dan mama. Harus tetap sayang. Kalaupun belum diberikan, mungkin papa dan mama punya tujuan tertentu. Nah, bagaimana cara sayang pada papa dan mama? Banyak. Misalkan ini adik-adik habis dari luar rumah atau dari jauh atau pulang sekolah, ketemu papa dan mama, katakan, "Ma, saya kangen. Saya sayang sama mama.
saya sayang sama papa. Nah, langsung adik-adik cium, peluk papa mamanya. Nah, papa dan mama pasti akan merasa bahagia sekali karena disayang sama anak-anaknya. Nah, yang kedua adik-adik, mendoakan papa dan mama, mendoakan orang tua. Nah, adik-adik kan tentunya sering berdoa ya, malam menjelang tidur berdoa dulu. Nah, bawakan dalam doa adik-adik orang tua supaya papa dan mama juga dijagai, dilindungi, diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki berlimpah. Nah, demikian juga doa bangun pagi. Bangun pagi juga pasti berdoa, mengucap syukur, masih diberikan napas kehidupan, umur panjang. Juga doakan orang tua, papa dan mama, supaya mereka juga diberikan umur panjang, kesehatan, dan kekuatan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga diberkati pekerjaannya, ya, berkat melimpah. Nah, adik-adik juga bisa mungkin membeli sesuatu yang dibutuhkan atau membeli pakaian atau apa saja, ya. Nah, apalagi adik-adik nomor 3, mendengarkan semua nasihat dan didikan papa dan mama. Nah, ini yang sulit kadang-kadang dilakukan karena tidak sungguh-sungguh. Ada orang cuma mendengar tapi tidak melakukan. Ya. Mendengar pun kadang-kadang bermasalah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi hanya lewat saja. Tapi mungkin masih ada yang nyangkut. Yang jadi bermasalah, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, nggak nyebrang ke kanan, jadi nolak gitu. Jadi nggak ada yang nyangkut. Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, mungkin masih ada yang nyangkut walau sedikit. Nah ya, jadi kalau sudah mendengar, laksanakan dalam kehidupanmu sehari-hari apa yang menjadi nasihat dan didikan daripada papa dan mama. Oke, adik-adik. Yang keempat adalah bagaimana caranya menghormati dan mengasihi orang tua. Membantu orang tua dalam pekerjaan, ya seperti yang di rumah, apa saja. Ya, di rumah itu banyak ya. Bisa nyapu halaman, ngepel ya, mungkin bantu nyetrika pakaian, atau mungkin bantu masak. Nah, zaman sekarang tidak hanya cewek ya, cowok juga harus pintar masak. Ya, masak apa saja. Masak lauk barangkali, masak nasi atau bikin kue. Tentunya orang tua, papa dan mama pasti sangat senang sekali. Ya, adik-adik, jangan lelah untuk berbuat baik, apalagi membantu orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, menghormati orang tua berarti menghargai mereka. Ya, menghormati orang tua berarti menghargai mereka. Orang tua berharga. Nasihatnya juga sangat berharga. Makanya mereka harus dihargai. Ya. Taat berarti mendengar dan melaksanakan semua nasihat dan didikan dari orang tua. Ya, adik-adik harus selalu taat dan mendengarkan serta melaksanakan apa yang sudah diajarkan maupun diberikan oleh papa dan mama. Ya. Nah, kalau adik-adik salah, melakukan kesalahan, harus diluruskan adik-adik. Nah, yang meluruskan adalah orang tua, papa dan mama. Ya. Artinya harus diperbaiki kesalahannya. Ya. Nah, kalaupun orang tua pernah menegur dan marah pada adik-adik sekolah minggu semuanya, itu semua karena apa? Karena orang tua sangat sayang pada adik-adik semua. Artinya orang tua tidak mau adik-adik terus-menerus melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Ya.
Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, adik-adik sekolah minggu harus selalu taat ya, dan patuh pada orang tua, pada papa dan mama, adalah wakil Tuhan di bumi ini untuk kita. Ya, jadi jangan pernah melawan, ya, jangan pernah berontak. Ya, kalaupun dimarahin ataupun ditegur, coba periksa kembali. Apakah adik-adik pernah melakukan kesalahan? Kalau benar pernah melakukan kesalahan, coba berubah. Ya, perbaiki kesalahan menjadi lebih baik kembali. Nah, selalu minta tuntunan, minta pengajaran dari papa dan mama yang baik dan benar yang seperti apa. Oke, baik, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan kan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Teladan? Hebat kalau sudah mendengarkan. Nah, saat ini kakak akan memberikan kreativitas kita minggu ini. Nah, kreativitas kita minggu ini mengisi teka-teki Alkitab dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, kakak tunjukin ya teka-tekinya ya. Tara! Nah, adik-adik sudah lihat kan teka-tekinya? Nanti adik-adik baca dulu dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nanti ada kata-kata yang hilang, adik-adik pasin, cocokin sama kolomnya. Oke, nanti kalau sudah selesai, adik-adik boleh foto dan kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Oke, semangat adik-adik! Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya pembacaan ayat hafalan hari ini, yaitu dari Amsal pasal 6 ayat 20. Amsal pasal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya. Amsal pasal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Baiklah adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Engkau berikan pada kami Bapa. Bapa, terima kasih Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami dapat melakukan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah perjalanan hidup kami ke depan, hingga boleh kami bertemu di minggu depan. Sertailah hidup kami ya Bapa. Engkaulah sebagai penolong kami yang tetap. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, adik-adik dapat mengirimkan persembahan ke rekening di bawah ini. Nah, untuk persembahannya adik-adik boleh lipat yang rapi dan boleh diangkat dan sama-sama kita katakan Hubere doon, hubani, harajaoni, naibata. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik, papa dan mama, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah kita pada minggu ini. Lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan dengan benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita berdoa, O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada urnami ase torang ganu, semboy dalam menami salakan atau sa, dophama somonami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sehat, tetap pintar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.